Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 guys. Part 2 ini dial noken sudah aku dial standar ini guys. Jadi in opennya berapa, X opennya berapa, in close nya berapa, dan in opennya berapa. Jadi ini X opennya di angka 40 derajat, in open di angka 11 derajat ini guys. Terus X open di 14 derajat, in close di angka 36. Ketemu durasi innya total 229. Ini berarti durasi innya ini sama ini guys. Ini ditambah 180 derajat. 180 derajat itu dari separuh dari 360 derajat. Jadi berapa ini? 180 derajat berarti separuh dari putaran noken as. Kalau mutar full 360 derajat. Sama yang X juga. Overlap in 1,96, overlap X 2,12 mili. Liftnya in ketemu 7,28 mm, sedangkan lift X ketemunya di 6,83. Ini LC in, nanti aku jelasin LC in ini perhitungannya dari mana, LCX juga dari mana, terus LSA noken as ini juga dari mana. Nah, kemarin belum sempat aku videoin dari dialnya. Sekarang kita mau, ini udah ada dial di depan, udah ada kop yang udah dimodif, jadi buat lihat awal titik sentuh. Ini kan bukaan 1 mili guys, bukan awal titik sentuh. Jadi dial dihitung dari 1 mili putaran noken, 1 mili putaran dial. Nah, misalnya kita mau rubah mas, di berapa, mau dibuat apa motornya. Contoh guys, buat mas, buat bawah sama atasnya enak ya, enak maksudnya buat spek berapa, langkah berapa, dan sisi berapa. Misal mas standar tiger, stroke up standar tiger, piston tiger. Oke, berarti kita rubahnya di in buka. In bukanya kita rubah, kita tinggikan guys, harus di atas 45 derajat mungkin, tapi ada batasnya guys, batasnya di sekitar 55. Jadi ini ditinggikan dari 38 dijadiin mungkin 45 sampai 55 selera. Nah, terus angka yang kecil ini in open sama X close nya ini dibuat tinggi mas misalnya, pasti nanti berpengaruhnya pada overlap guys, pasti pengaruhnya di overlap semakin tinggi. Itu buat apa mas kalau overlapnya tinggi? Buat tergantung, kalau misalnya pengennya galak di bawah ya durasi in opennya ini harus lebih tinggi dari ini 14. Misalnya ini dirubah jadi 20, ini jadi 25 mungkin, tapi ada min plusnya juga guys. Min plusnya apa? Pasti spuyer susah settingnya, dibasahin jadi basah, dikeringin jadi kering, dan motornya agak kayak helikopter gitu.
nggak bisa langsung dia. Pengaruhnya itu mas, kalau egg opennya pengaruhnya apa mas? Misalnya angkanya lebih naik atau lebih turun mas. Kalau misalnya 40 ini kalau lebih naik guys, pasti ankle starter, selah starter pun ringan. Soalnya kenapa? Semakin besar angka X open ini semakin gimana ya, semakin ini kan tipikal noken GL, noken Tiger, MP gitu kan nggak ada dekompresi kayak noken FU, noken Karisma itu ada dekompresinya guys. Makanya dia selanya gampang, tapi ada efeknya. Kalau misalnya ini ditinggikan, misalnya jadi 55, mungkin disamain sama ini 55, efeknya apa mas? Bawahnya pasti akan lemot, torsi bawah akan kurang, soalnya dia klep udah sentuh dulu, jadi ankle-nya ringan tapi torsi bawah kurang. Kalau semakin turun mas angkanya dari 40 misalnya, ya kebalikannya, torsi bawah pasti dapat, tapi banyak yang apa ya, kayak di ankle itu nyelentik, kayak bahasa Jawanya itu nyelentik lah guys, jadi kayak gagal engine, terus sandalnya lepas gitu, tak gitu kalau lebih kecil angkanya. Jadi pengaruhnya besar, masih besar kalau di angka buka tutup ini soalnya noken standar. Mungkin di part 4 mungkin aku mulai garap prosesnya sampai dial. Jadi tunggu aja, misalnya ada komen atau request mau dibuatin apa ya monggo. Terus itu liftnya dibuat berapa mas, misalnya pinggangnya dibubut berapa mili. Enggak bisa gitu juga. Kalau aku misalnya garap pinggang 24 pun bisa jadi durasinya, maksudnya durasi yang diinginkan motor loh guys. Jadi kebutuhannya buat apa dulu. Kalau ini dibuat jadi durasi 8 lift 8 lebih mas. Soalnya kalau kop standar guys, standar GLMP gitu, durasi lift tertinggi itu di atas 83 itu udah apa ya, udah hati-hati banget. Soalnya 85 itu pasti kena seal klep, mentok dia. Apalagi kalau udah di plus pasti klep semakin pendek dia. Jadi kalau bisa lift nggak terlalu tinggi, tapi yang penting ada di overlap. Ini dibuat tinggi mungkin. Kalau misalnya mas overlap in lebih tinggi daripada overlap misal, sepedanya dapatnya gimana mas? Nomor 1 pasti tidak langsam, nomor 2 power tengah dia dapat guys. Jadi misalnya habis belokan gitu, gigi 2 lah dibuka lagi pasti lebih galak dia, tapi gitu boros bensin. Lah kalau sebaliknya mas gimana? Sebaliknya motor pasti akan apa guys, pasti akan, kalau bahasa Jawanya mulur, panjang, bahkan nggak bisa, kalau aku ngerasain nggak bisa, tenaga nggak bisa muncak, tapi nafasnya panjang terus. Terus kalau misalnya nanti soalnya pengaruh durasi ini in dan X ini pengaruhnya di kompresi guys, kompresi statis, kompresi dari ruang bakar. Lah misalnya gini mas, mau buat durasi X-nya ini tinggi mas, efeknya gimana mas? Kalau durasi in close nya tinggi guys, misalnya kita buat 55,
55 lah. Ini pasti konsumsi bahan bakar pun lebih banyak. Jadi misalnya kadang ada kasus, mas motornya kok kayak kurang gear, habis digarap nokennya kurang gear. Nah mungkin durasi enclose nya ini kurang besar, jadi dia kayak kurang gear, udah dikecilin masih kurang terus sampai kecil gearnya pun masih nggak mau, atasnya nggak mau teriak, dia nggak mau jalan gitu, kayak nafasnya kurang ketahan gitu ya. Ini bisa, soalnya pengaruhnya ini atas dan ini bawah. Ini buat start awal, ini atasnya guys. Nah nanti kita coba garapnya. Ini udah ada dial di depan, terus kita ini di depan udah ada dial. Nanti kita lihat awal sentuhnya dan kita mulai jalur keroknya guys. Ini noken dial noken edu E1 standar. Nanti kita buat ini di angka 50 mungkin sampai 55. Ini juga sekitar 47 sampai 52 lah mungkin. Jadi garap nggak perlu semua guys, jadi nggak usah patokan pinggang berapa mas, pinggang berapa, nggak mesti. Kadang aku pun ambilnya cuma setengah mili, yang penting ini udah rubah. Nanti misalnya kalau pinggangnya diambil, bicycle-nya mau diambil lebih banyak, pengaruhnya di lift lebih tinggi. Kita buat ini gitu guys. Misalnya ini kita buat lift 8, berarti kan naiknya sekitar 0,62 lah mungkin. Jadi garap nggak perlu semua, 0,62 mm. Ini berapa mas? Kalau dibuat kalau dibuat 0,8 mili, ambilnya cuma setengah mili tingginya. Yang penting ini udah rubah. Nah ini kan bukaan 1 mili, angkatan 1 mili. Nah kalau bisa pakai dial lebih tinggi. Soalnya kalau misalnya pakai dial, misalnya mau garapnya bisa titik, bisa tentuin sekitar awal sentuhnya ada di 0,20. Jadi nggak sampai apa ya, 0,62 nggak sampai. Jadi kalau misalnya bikin 0,20 pasti motornya halus awal sentuhnya itu guys. Jadi nanti kan ini dihitung bukaan dapatnya 1 milinya. Nah kalau bisa pakai dial di depan ada pop pakai dial. Kita coba nanti bisa titik, biar bisa tentuin awal sentuhnya ada di 0,20. Jadi nggak sampai apa ya, nggak sampai. Jadi kalau misalnya bikin 0,20 pasti motornya halus awal sentuhnya itu guys. Jadi nanti kan ini dihitung dapatnya 1 milinya, tapi di depan udah ada pop. Kita coba nanti. Ini di depan udah ada kop, kopnya nanti ada kita buat pendakian kecilnya ada di ramnya, ada di 0,20. Biasanya kalau motor sport kayak GL MP3 ini malah makin besar ramnya, pendakian kecilnya awal sentuhnya, jadi batas kerokannya maksudnya. Ini bahkan motornya jadi halus. Kalau kayak Jupiter gitu 0,10 aja udah halus. Jadi kita tandain dulu dengan tip X. Ambil tip X dulu guys. Terus kita ambil kameranya dulu. Bentar guys, ada teman-teman yang bantu guys. Nah kita fokus ke ini guys. Ini ada di 0 guys. Mas kalau 0,20 nya ntar dimana mas? Ada di sini guys, di sini di bawah. Ini 0,10, ini 0,20.
Jadi dialnya ini harus di sini. Bentar guys, bentar. Biar kelihatan guys. Nah, ini guys. Nah, dialnya udah. Nah, kita fokusnya di sini guys. Nah, di jarum itu kelihatannya. Nah, ini sampainya itu 0,20. Nah, ini mulai bergerak guys. Nah, ini udah dapat angkanya di sini. Oke, kita dulu guys. Bentar guys. Coba dulu guys. 0,20 ya guys. Nah, di sini. Pas. Nah, satunya lagi guys. Di 0,20 sama guys kayak tadi. Kalau bisa 0,20 guys. Lah, ini mulai dapat angkanya guys. Nanti bakal ketemu guys. Dalam arti ketemu itu gini, batas kerokannya itu pasti dapat dia. Nah, ini kalau buat tinggiin durasi sekarang yang ini masih di 0 guys. Nah, ini mulai gerak dia. Kasih ketik di sini guys. Pas jarumnya guys. Ya, udah kelihatan kan guys, ada titiknya ini. Nah, sekarang yang satunya guys, soalnya ada 4 sudut kan tadi udah aku ulas. Jadi kalau di rumah masih bingung, lihat part satunya itu ada titiknya 0,20 guys. Lihat dialnya dulu guys. Nah, ini 0,20. Nah, pas garis. Nah, kita bongkar dulu guys. Kita bongkar dialnya. Taruh. Jatuh guys. Kita ambil nokennya dulu guys. Noken yang tadi Kado E1. Ini kop zaman penjajahan guys. Ya gimana guys, ya gini. Nanti bisa nyambung guys. Nah, nyambung sama durasinya ini. Ntar guys, aku mau taruh kamera dulu. Goyang-goyang guys. Nah, ini guys. Lanjut lagi. Mungkin agak terganggu, di luar ada agak hujan. Misalnya ini kan udah kita tipek tadi. Ini guys. Ini yang di sini. Nah, kita tandain dulu guys. Sini. Batas kerokannya guys. Kerokannya. Awal titik sentuhnya guys. Guys, ini udah kita tipek terus ya, terus ini kan batasnya tadi ya kan, awal sentuhnya yang 0,20 dengan menggunakan dial. Ini batasnya in X-nya segini. Nah gini guys, kita kan mau garap noken lewat rubah titik sentuh. Dalam arti kalau misalnya durasinya ini kita upkan semua, ini up semua guys, tapi harus ada patokannya. Misalnya dibuat 25 ini durasi kecilnya, ini barat durasi kecil 25 tertinggi 55. Nah mas, kalau udah ketemu awal titik sentuhnya 0,20 nya segini mas, misalnya kita tinggikan durasinya gimana mas caranya? Nah gini guys, semakin keroknya semakin ke bawah, ini semakin besar durasinya guys. Semakin ke atas semakin kecil kerokannya. Jadi misalnya kita ini buat 55, paling enggak 50 lah,
Misalnya kita taruh di sini aja, di bawah, agak bawah sedikit, bawah dari awal sentuhnya. Jadi ntar awal sentuhnya di sini mas. Iya, tapi kan ini bicycle-nya udah digarap sebelumnya, ntar otomatis titik sentuhnya di sini. Nah kalau misalnya nggak pakai 020 terus dirubah lagi kan sama aja mas. Ya paling nggak kan kita tahu awal sentuhnya 020 nya di sini, nggak langsung di atas ditaruh mesin bubut terus langsung di cam, nggak gitu mas. Ntar bingung cari titik sentuhnya, kecuali kalau kita mau garap asal. Nah ini kan 14, kita tinggikan 25 mungkin, atau enggak 20. Tapi harus diketahui guys, puncak tertinggi, habis puncak tertinggi dari in pasti baru buka X. Nggak mungkin kalau di sini guys, sebelum puncak tertinggi terus udah dibuka di sini, ya nggak bisa. Pasti motornya nggak bakal hidup, soalnya belum selesai lift tertinggi udah dibuka, jadi bingung makanya. Jadi kita taruh bawah di sini guys. Yang penting jangan melewatin puncak tertinggi in ini. Nih, jadi kita buat di sini aja. Bentar guys, aku lihat dulu speknya mau. Nah, sini batas keroan untuk kita rubah titik sentuhnya agak ke bawah. Nah ini juga sama, in butuhnya lebih besar berarti lebih ke bawah. Kalau ke atas pasti tambah kecil durasinya, bisa-bisa jadi di bawah 11. Nah di sini ingat harus berada di sehabis puncak tertinggi baru dia mulai buka. Jadi coba kita taruh di sini aja dulu. Nah yang in juga gitu, in plus ini di sini udah mulai nyentuh. Nah di sini kita taruh di sini agak turun, lebih turun. Soalnya kenapa? Ini cuma 38, jadi kita harus buat angka yang lebih besar. Nah pengaruhnya ntar dah pasti di sini udah mulai buka, di sini udah mulai buka. Di part pertama udah aku bahas, pasti durasi kecil ini semakin besar berhubungan sama overlap yang semakin tinggi gitu. Itu tinggal kita mau tentuin ini dibuat sama atau durasi innya lebih tinggi, durasi overlap innya lebih tinggi dari X. Mau buat keras di bawah, tinggal kita turunin titik sentuhnya. Jadi batas keroan dari sini ini sampai sini udah. Ini juga sama, dari sini terus sampai sini. Kalau bisa garap noken yang atas ini jangan di garap guys, tapi kalau udah kemakan kayak gini dikit ini digarap sedikit nggak apa-apa. Soalnya lift dihitung dari dia mulai membuka sampai puncak tertinggi ini guys, bukan semakin runcing nokennya terus liftnya semakin tinggi, ya enggak juga, harus melewati perjalanan ini. Lah mas, kalau misalnya buat liftnya tinggi tapi gunungannya nggak terlalu tinggi, total ini misalnya 31,5 guys, dengan skate mat ini sampai sini di skate mat. Mau buat lift tinggi tapi dengan 30 mm misalnya, ya ini dibuat gemuk, ini buat gemuk. Tapi mungkin dibahas, mungkin buat ntar aja kalau udah mulai paham pengaruh lift tinggi. Bisa request juga videonya sama teman-teman kalau misalnya dibuatin pengaruhnya apa mas, atau dampak efeknya gimana.
Soalnya garap noken ini gampang-gampang sulit. Kadang ada motornya habis garap noken susah hidup, kadang kurang gear, kadang setting spuyer sulit. Soalnya kenapa? Nggak paham di titik sentuhnya ini mau dibuat berapa. Jadi kalau bisa garap noken, jangan asal garap, digarap langsung. Dan nanti kalau misalnya kompresi statisnya kurang pas, motornya malah baja makin drop, gampang panas. Nah, nanti aku jelasin lagi di part 3 mungkin tentang pengaruh angka besar dan kecil dari durasi noken as. Jadi ntar di rumah bisa tentuin karakter. Mas, misalnya saya pakai stroke tinggi, buat selanya sulit mas, ya ditinggiin angka ini, berarti keroknya lebih ke bawah kalau misalnya durasinya segini. Nah, pentingnya data itu buat lihat garap kita nggak terlalu banyak, biar kenapa pinggang tetap gemuk, biar kerja berkelep pun nggak terlalu kalau bahasa Jawanya ngoyo guys, terlalu berat. Jadi gitu. Ntar mas misalnya aku mau bikin lip yang tinggi, efeknya gimana? Ya dilihat dulu. Ntar kalau misalnya lift tinggi, kompresi statisnya ketemu berapa. Soalnya rata-rata kalau aku buat noken udah di cam, udah digarap, pasti gearnya minta besar. Ya mungkin agak nyeleneh dikit lah, tapi aku sendiri kalau misalnya DC 200 mungkin standar tiger gitu, gearnya aku malah besarin. Tapi kadang ada yang tanya, mas gear besar malah mana dapat nafasnya. Ya kita mainin durasi tutupnya kita buat besar, biar kenapa nafasnya panjang motornya. Tapi kan kalau panjang aja tapi nggak bisa muncak, jadi nafas naga, ibarat nafas naga lah, dia kan nggak bisa puncak peak tertinggi RPM nya. Jadi kalau dibuat gear besar, kenapa mas? Soalnya misalnya stroke tinggi torsi bawah pasti kurang. Kalau aku besarin durasi X opennya ini, aku besarin, pasti torsi bawah kurang, agak lemot motornya tuh. Jarang pakai gear 34, mungkin jarang. Kalau motor-motor CBG LMP itu paling gak minimal 36, 37, lawannya 14. Jadi agak rasio gearnya agak ringan kan. Tapi ya alhamdulillah, selama aku garap ya mesti minta naik gearnya biar motoran cepet. Jadi habis dioper langsung jalan motornya. Jadi itu saja di part 2 ini. Mungkin di part 3 nanti kita bahas, lihat dari komen dari penontonnya dulu nanti gimana, maksudnya itu mau dibikinin set sama camnya terus didial. Jadi kadang aku pun banyak dapat orderan, mas bikin noken gini, spek gini. Aku bilang ya kalau misalnya pengen spesifik, kepengen lebih dapat, ya harus dial di atas motor mas, harus kompresinya harus aku udah tahu. Kalau enggak masnya ke bengkel terus tanya kompresi motorku ini berapa, nanti aku sama mekaniknya bisa konsultasi, maksudnya bisa dibuat seperti apa mas motornya gitu. Tapi kalau garap noken aja, garap langsung nggak bisa guys. Soalnya nanti kalau di dial kamprat rate keteng agak molor gitu aja udah pengaruh di durasi. Lah kalau pengaruh di durasi,
kita bikin durasinya udah bagus, misalnya 25 sama 55 geser satu mata ke depan aja udah ada yang kurang, ada yang ditambah durasi. Jadi nggak bisa. Kalau bisa kompresinya berapa, statisnya berapa, nanti soalnya kalau pengaruhnya di kompresi, dia kompresi dinamisnya bisa ditentukan dari in close ini guys. Ini pengaruhnya besar. Nanti misalnya kurang jelas silahkan tanya di IG saya, ada di bawah sini, mungkin via WA juga bisa, tapi di IG udah ada, DM aja pasti aku balas kalau misalnya ada waktu. Jadi nanti mungkin part 3 bisa apa ya, bisa sharing-sharing lah masalah tenaga, ataupun aku buatin video buat camnya, proses cam sama dialnya sampai dipasang di motor. Kebetulan ini mau aku buat durasinya sekitar 23 sama 27 mungkin lah, mungkin X nya sekitar 45 sampai 50, antara angka itu. Innya aku buat di angka mungkin sekitar 48 sampai 53, mungkin enggak terlalu tinggi soalnya buat motor cc 200 non stroke. Mungkin itu saja, video ini dibuat untuk sharing, belajar bersama. Kalau misalnya ada manfaatnya boleh di share. Maaf kalau misalnya terganggu dengan suara hujan, mungkin soalnya di luar lagi hujan guys. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like. Kalau kurang jelas silahkan komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.